Ya, halo, selamat malam minggu. Tapi ini sudah hari Minggu ya. Sekarang saya mau bahas pure mengenai cinta. Tapi saya jelaskan kembali, oke, mengenai karma, mengenai pasangannya. Karena ini saya mau bahas mengenai cinta. Kamu bisa dikatakan update ya. Mereka yang pernah menyakiti kamu, meninggalkan kamu, energinya seperti apa sih? Pasti ada aja sih yang tetap bahas karma ya. Saya juga paham sih ya. Mayoritas penonton ya ngelihatnya ya satu konten itu aja, tidak ngelihat konten belum. Jadi saya jelaskan kembali lah. Oke, hati-hati dengan konsep doktrin karma. Konsep doktrin karma itu bagus bagi mereka yang sudah paham betul soal karma. Karena sekali lagi karma itu tuh ada tiga faset menurut saya. Segi. Segi pertama sebab akibat sama dan apa yang kita yakini. Agama Kristen, agama Islam, agama Samawi. Segi kedua ya, itu karma jatuhnya bisa dari nenek buyut moyang ke kita, orang yang lahir terdahulu sebelum kita, dosanya bisa jatuh ke kita. Makanya ada ungkapan dalam spiritualis New Age, lepaskan lingkaran dari karma nenek buyut. Dan dosa kita yang tidak kita pahami, amit-amitnya bisa jatuh kepada keluarga keturunan kita yang lahir setelah kita, bisa cucu, anak, keponakan. Ya, dan segi ketiganya ya, fasad ketiganya, mereka itu ada paham reinkarnasi. Jadi mereka yang sudah paham dan memang keyakinan mereka mengenai karma dan reinkarnasi, yang mereka pasti bisa mengendalikan dan tahu bagaimana cara menghadapi lingkaran karma nenek buyut, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk reinkarnasi. Sedangkan kalau kamu yang bukan agama Ardi, bukan agama bumi, ya, yang diciptakan oleh Sang Buddha, Siddhartha Gautama, sekali lagi saya sebutkan, itu menurut pemahaman saya memang dia manusia pertama yang bisa mencapai pencerahan tanpa bantuan dari langit. Oke, dari langit itu dalam artian ya, Tuhan pencipta semesta menurunkan Taurat ke Moses melalui Moses, Bible ke Yesus melalui Yesus, Quran ke Nabi Muhammad SAW, yang kalau dalam pemahaman saya ya, itu seperti Android yang diupdate versi. Memang sulit untuk mencerna ya, untuk berpikir karena itu misteri ilahi. Ya, tapi Siddhartha Gautama bagusnya ya, tanpa bantuan langit dia punya pemahaman sendiri yang baik ya. Karena kalau sekali lagi di konsep karma itu ya, doktrin New Age yang terpengaruh dengan Hindu Buddha, itu sebenarnya bagus ya. Bedanya sekali lagi, mereka tuh surga dan neraka itu bukan tujuan akhir mereka yang percaya konsep karma. Jadi bisa ada kelahiran kembali dari neraka, jatuhnya bisa di bawah manusia, bisa hewani lahir kembali. Kalau jelek ya, manusia itu banyak dosa. Kalau yang bagus, kelahiran kembali dari surga. Oke, kalian hidup Buddha, boleh silakan berkomentar di sini. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Kalau lahir dari surga bisa jadi orang yang mapan berada, yang bahagia. Sedangkan kalau agama Samawi yang turun dari langit ya, itu final kita ya di surga dan neraka. Sekali lagi di Kristen itu ada api penyucian. Kalau di Islam ya ada alam kubur, yaumul akhir, dan ada jembatan Siratul Mustaqim, layaknya rambut dibelah menjadi tujuh. Sulit sekali untuk menyeberanginya kecuali kalau kamu ada amal baik. Kalau kamu ada rahmat pertolongan dari Tuhan, ya. Itu kalau tidak bisa menyeberanginya bisa jatuh selama-lamanya ke neraka. Kalau yang masih bisa diampuni, walau alam, jatuh bangun udah kebakar berapa kali, walau alam, itu akhirnya bisa menyeberanginya, setidaknya bagi saya ya, untuk mendapatkan surga yang paling terendahnya seperti itu. Oke, ini saya jelaskan kembali karena pasti kalian cuma ngelihat konten ini aja rata-rata ya, tidak melihat penjelasan saya mengenai karma di lain-lainnya. Oke, ini mengenai cinta ya, bukan mengenai karma. Mengenai cinta, kamu, sekali lagi kamu yang pernah dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan. Ini buat cewek dan cowok juga ya. Energi mereka yang meninggalkan kamu, ya, mengecewakan kamu dalam soal asmara. Energi mereka saat ini, sorry ya, energi mereka saat ini tuh bagaimana ya? Itu tidak dipakai ya, karena personifikasi laki-laki. Banyak laki-laki di sini ya. Mungkin karena banyak yang nonton cewek ya. Energi mereka yang pernah mengecewakan. Sebagian dari kamu ya. Kalian ini kolektif lead.
Dua pentakel. 7 pedang. 9 pentakel. Aku bisa katakan selamat ya. Mungkin doa kamu yang baik, doa kamu untuk memproteksi diri kamu sendiri supaya tidak tersakiti lagi, doa kamu untuk supaya dia tidak bertindak seperti itu lagi, supaya tidak ada orang lain lagi yang tersakiti oleh dia yang pernah meninggalkan kamu, jangan sampai dia menyakiti orang lain lagi selain kamu. Karena doa-doa yang baik itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini atau di akhirat nanti, bagus di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Oke, karena kita sekali lagi hidup tidak selamanya bisa 40, 50, 60. Bagus bisa 100 tahun. Ini energi mereka ya. Galau dan bimbang, multitasking yang sulit. Energi mereka tuh lagi low. Katanya doa kalian, makanya aku bisa katakan selamat ya. Selamat bagi kalian, mungkin doa kalian diterima di ijabah di dunia ini ya. Dan katanya mereka ada energi, mereka kembali dilicikin oleh orang lain karena mereka duluan yang licik. Mereka banyak dibohongi karena mereka sudah banyak membohongi. Oke, karena itu antara deception, kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan, atau strategi mental test. Aku sih lihat energi mereka karena sudah sebelumnya sudah ada galau bimbang, perasaan tidak menentu. Itu jatuhnya mereka tuh seperti akhirnya dikhianati kembali karena mereka sudah pernah mengkhianati, dibohongi kembali karena mereka sudah pernah membohongi. Akhir ya mereka masih menjalani kehidupannya dengan sebisa mungkin mereka tuh kelihatannya mereka udah kapok deh karena jatuhnya ini kemandirian, self reliance. Dalam artian karena sudah sebelumnya dari yang dua tadi saya sebutkan mereka banyak mengalami energinya kelihatannya low banget ya. Akhirnya mereka kelihatannya self reliance, mandirian, sifat kemandirian dalam asmara itu akhirnya mereka udah deh sendiri dulu aja karena ditinggalkan. Jadi mereka ya udahlah gue sendiri dulu aja. Lebih mengandalkan diri sendiri karena sudah banyak yang kelihatannya membuat mereka energinya low. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam.